Guys, kalian tahu nggak kalau dulu ada seorang putri yang sangat cantik dan ada raja yang ingin menikahinya, namun dengan mahar semangkuk darah anaknya sendiri. Di zaman kegemilangan Sultan Melaka yang berkuasa hebat ini terkenal karena kebijaksanaannya. Namun satu perkara yang tidak dapat dia lupakan, cinta yang terpendam kepada seorang putri yang cantik jelita, yaitu Putri Gunung Ledang. Putri itu yang dikatakan tinggal di puncak Gunung Ledang terkenal dengan kecantikan luar biasa dan sifatnya yang misteri. Sebelum lanjut, karena ini video tugas dan syaratnya harus ada video perkenalan, jadi saya perkenalan dulu. Saya Zivan Adam Afrinata, siswa SMA Negeri 210 dari kelas 10-5. Oke, lanjut ke videonya. Sultan Melaka yang tidak pernah gagal mendapatkan apa yang dihajatinya membuat keputusan untuk melamar Putri Gunung Ledang. Dia tahu hanya satu cara untuk memilikinya, yaitu mengantar utusan yang paling dipercayai, Laksamana Hang Tuah, untuk membawa lamaran resmi. Tanpa ragu-ragu, utusan itu berlayar ke puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut tebal, menyembunyikan keindahan sebenarnya gunung itu dari pandangan mata. Ketika Hang Tuah sampai, mereka disambut oleh dayang-dayang istana putri yang memberi syarat yang sangat berat. Dayang itu berkata, Putri Gunung Ledang hanya akan menerima lamaran Sultan Melaka jika Baginda dapat memenuhi 7 syarat yang mustahil. Syarat itu dikemukakan satu demi satu, yaitu jembatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang, lalu jembatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda, dan yang terakhir, semangkuk darah anak sultan itu sendiri. Sultan yang gagah perkasa itu terpana. Ia pun berkata, ini bukan sekedar ujian cinta, melainkan cobaan yang luar biasa sulit. Namun, bagi seorang sultan yang tiada tandingannya, ia tak mengenal arti putus asa. Dengan penuh keyakinan, dia memutuskan untuk memenuhi setiap syarat tersebut. Baginya, tidak ada yang mustahil. Maka, bermulalah usaha Sultan Melaka untuk memenuhi syarat-syarat yang hampir tidak mungkin itu. Jembatan emas dan perak dibina dengan penuh kesungguhan, sementara rakyatnya dipaksa mengumpulkan hati nyamuk dan hati kuman yang hampir mustahil dijumpai. Para gadis desa diminta menangis untuk mengumpulkan air mata mereka dan akhirnya sampai ke satu titik yang membuat Sultan Melaka berpikir. Pada satu malam yang gelap dan penuh ketegangan, Sultan Melaka yang sudah berada di ambang keputusan yang paling sukar, yaitu darah anaknya sendiri diperlukan untuk memenuhi syarat yang terakhir. Anak sultan yang masih muda itu berdiri di hadapan ayahandanya, melihat dengan mata penuh kepercayaan. Sultan Melaka yang memegang pedang teragak-agak seketika, memikirkan apakah keputusan ini benar. Hatinya pun seketika bimbang. Tetapi dalam kegilaan mau untuk memenuhi syarat tersebut, dia hampir saja mengorbankan darah anaknya sendiri. Tiba-tiba angin kencang bertiup, menyentak Sultan Melaka dari lamunannya. Dan dari puncak Gunung Ledang, suara yang begitu tenang dan kuat pun terdengar. Sultan Melaka, aku tidak ingin menolak karena syarat-syarat ini. Aku menolak karena aku tidak mau menjadi istri lelaki yang lebih mencintai kuasa daripada rakyatnya. Sultan Melaka pun terkejut. Kata-kata Putri Gunung Ledang begitu dalam dan berkuasa. Dalam sekelip mata, semua yang dipaksanya untuk dilakukan itu terasa sia-sia. Ternyata syarat-syarat itu bukanlah untuk menguji cinta, tetapi untuk menguji kemuliaan hati Sultan Melaka. Apakah dia sanggup meletakkan rakyat di atas segalanya, atau hanya mengejar cinta dan kuasa tanpa peduli akibatnya?
Dengan berat hati, Sultan Melaka pun meninggalkan Gunung Ledang. Namun, dalam hatinya yang dalam, dia kini sadar bahwa Putri Gunung Ledang bukan hanya seorang wanita cantik. Dia adalah simbol kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih besar daripada segala kemewahan dan kuasa yang dimilikinya.